lagi bersama saya, Sophie, selaku pembawa berita pada saluran Didus Education. Hari ini kita akan menjelajahi dunia hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal dengan HAM. Apa itu HAM? Mengapa penting bagi kita? Mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui penjelasan mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro. Silahkan Saudara Firman. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia yang merujuk pada hak dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka sebagai manusia. Konsep ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut ataupun diabaikan tanpa memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, orientasi seksual, atau faktor lainnya. HAM melibatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bersifat universal dan mempromosikan martabat manusia. Hak asasi manusia mencakup kategori-kategori yang beragam untuk mencerminkan berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada hak sipil. Hak sipil ini mencakup mengenai kebebasan individu dari intervensi pihak ketiga, seperti pemerintah atau kelompok lain. Selanjutnya, ada hak politik. Hak politik berkaitan dengan partisipasi individu dalam proses politik dan pemerintahan. Selanjutnya, ada hak ekonomi. Hak ekonomi sendiri melibatkan hak individu untuk mengakses sumber daya ekonomi dan mengejar kehidupan yang layak secara ekonomi maupun sosial. Selanjutnya, ada hak sosial. Hak sosial berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Yang terakhir, yaitu ada hak budaya. Hak budaya mencakup hak untuk mengakses, mengembangkan, dan menjalankan budaya, bahasa, dan identitas etnik. Secara konsep, hak asasi manusia mencerminkan mengenai perjuangan panjang untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, serta menegaskan nilai-nilai universal yang mendasarinya. Meskipun tantangan terus muncul, konsep HAM ini tetap menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Adapun lembaga, yaitu yang mengasosiasi Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen. Preambul menyatakan tekad untuk mempromosikan kemajuan sosial dan memperkuat perdamaian dunia melalui pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terdapat pasal yang pertama, yaitu tentang martabat dan hak setara. Contohnya, hak setara tanpa diskriminasi. Untuk pengaplikasiannya, hukuman anti diskriminasi untuk melindungi hak-hak semua individu. Untuk pasal kedua, yaitu tentang larangan diskriminasi. Untuk contohnya, larangan diskriminasi berdasarkan ras atau jenis kelamin. Untuk pengaplikasiannya, kebijakan anti diskriminasi dalam pekerjaan dan pendidikan. Untuk pasal yang ketiga, yakni tentang hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan. Contohnya, melarang hukuman mati. Untuk contoh pengaplikasiannya, moratorium atau penghapusan hukuman mati. Pasal yang keempat, yaitu ada larangan perbudakan dan perdagangan manusia. Sebagai contoh, larangan perbudakan modern atau perdagangan manusia. Untuk contoh pengaplikasiannya, hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Selanjutnya, pasal kelima, yaitu tentang larangan perlakuan kejam. Contohnya, melarang penyiksaan. Dan contoh pengaplikasiannya, larangan penyiksaan dalam hukuman pidana. Yang saya jelaskan tersebut termasuk beberapa contoh dan aplikasi untuk beberapa pasal awal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. HAM mencakup 30 pasal yang menetapkan hak-hak dasar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan berfungsi sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sophie. Baik, terima kasih Saudara Firman. Pemirsa, selanjutnya kita akan membahas hak sipil dan hak politik. Selain itu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kebudayaan.
Melalui studi kasus, kita bisa melihat bagaimana hak-hak ini membentuk kehidupan kita. Secara lebih jelas akan dilanjutkan oleh Saudara Dina. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pertahanan hak sipil dan politik dalam bermasyarakat. Yang pertama, masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap pendidikan dan hukum. Tingkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, masyarakat berpartisipasi dalam proses demokratis. Ambil bagian aktif dalam pemilihan dan proses demokratis lainnya. Yang ketiga yaitu organisasi masyarakat sipil. Dukung atau bergabung dengan organisasi hak asasi manusia. Yang keempat ada advokasi dan kampanye. Kampanyekan hak-hak tersebut melalui media sosial, petisi, dan demonstrasi. Yang kelima, pengawasan terhadap pemerintah. Awasi tindak pemerintah untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban. Yang keenam ada pelibatan media independen. Dukung media independen yang memberikan informasi secara objektif. Yang ketujuh, kolaborasi dan solidaritas. Kolaborasi dengan sekelompok serupa untuk memperkuat suara dan pengaruh. Yang kedelapan, tentunya ada penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi, mengkoordinir kampanye, dan memantau pelanggaran hak. Masyarakat yang sadar hak-haknya dapat membangun fondasi demokrasi yang kuat. Selanjutnya ada contoh studi kasus tentang hak pendidikan, pekerjaan, dan kebudayaan, yaitu pada Mala Yousafzai. Mala Yousafzai seorang aktivis pendidikan asal Pakistan yang menghadapi larangan Taliban terhadap pendidikan perempuan di Swat. Meskipun ia diancam, ia terus mengecam ketidakadilan melalui blog anonim dan menjadi sasaran penembakan pada tahun 2012. Malala pulih dan mendirikan Yayasan Malala untuk meningkatkan akses pendidikan perempuan. Pada tahun 2014, ia menerima penghargaan Nobel Perdamaian sebagai penerima termuda. Kisah Malala menginspirasi banyak orang sebagai simbol keberanian dan perjuangan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, terutama hak atas pendidikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Sofi. Terima kasih Saudara Dina. Pemirsa, sayang sekali masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh dunia. Ini melibatkan ketidakpatuhan terhadap hak-hak dasar individu. Mari kita sadari dampaknya dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menjaganya. Contoh pelanggaran HAM ini akan dijelaskan oleh Saudara Stevia. Baik, saya Stevia. Saya melanjutkan topik hak asasi manusia yang terjadi di dunia. Saya mengambil contoh pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Salah satunya yang terjadi di Palestina akibat tindakan Israel pada tahun 2023 ini. Dilaporkan terjadi penembakan pertama Israel kepada warga sipil Palestina yang menyebabkan cedera hingga kematian. Kependudukan atas wilayah Palestina yang dengan penggunaan senjata dianggap bertentangan dengan hukum humaniter, di mana yang terjadi saat ini yaitu aksi kebrutalan dan genosida. Para pakar HAM PBB menyebutkan bahwa serangkaian pelanggaran serius terhadap warga Palestina oleh Israel, terutama di Gaza, menunjukkan tanda-tanda genosida. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap Palestina memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Terdapat beberapa dampak pelanggaran HAM terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, penembakan dan aksi kebrutalan melibatkan Israel dan Palestina menyebabkan kematian dan cedera masyarakat, termasuk anak-anak. Masyarakat Palestina mengalami pengangkutan, penyalahgunaan, diculik, direcoki, dipindahkan, dan ditolak yang mengancam kehidupan mereka dan mengakibatkan hilangnya hak asasi manusia. Pelanggaran HAM menyebabkan hilangnya hak anak masyarakat Palestina, khususnya hal terkait kehidupan yang layak seperti pendidikan, sosial, agama, dan kesehatan. Konflik dan pelanggaran HAM juga mempengaruhi penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di Palestina, yang menyebabkan kekurangan akses dan kualitas layanan tersebut. Pelanggaran HAM dan konflik sering menyebabkan kekurangan ekonomi dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Palestina, yang menyebabkan hilangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan basic seperti makanan, perawatan, kesehatan, dan akses ke pendidikan. Pelanggaran HAM ini telah menjadi isu global dan menimbulkan keprihatinan di berbagai kalangan, serta menjadi salah satu konflik yang paling sulit ditangani oleh dunia.
Selanjutnya, bagaimana peran masyarakat dalam perlindungan HAM tersebut? Peran masyarakat dalam mempertahankan hak asasi manusia sangat penting. Masyarakat dapat berperan dalam menjaga nilai-nilai toleransi di mana masyarakat harus menjaga dan memperhatikan harmonisasi antara berbagai budaya dan agama. Mengajarkan nilai penting HAM di mana masyarakat harus mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi HAM kepada generasi yang mendatang. Memperhatikan kelompok-kelompok yang rentan, di mana masyarakat harus memperhatikan pelindungan HAM bagi kelompok-kelompok yang rentan seperti anak-anak, perempuan, kaum difabel, dan lain sebagainya. Berkritik terhadap pelanggaran HAM, di mana masyarakat harus bersikap kritis tentang upaya penegakan HAM dan melaporkan tiap pelanggaran HAM yang diketahuinya. Menjadi agen pengawasan, di mana masyarakat merupakan agen pengawasan yang efektif terhadap tindakan apapun yang melanggar HAM dalam lingkungannya. Masyarakat juga harus menjaga dan memperhatikan keberlangsungan hak-hak asasi manusia di setiap individu. Dalam mencapai tujuan penegakan HAM, masyarakat harus berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait, serta menjadi pengalaman aktif dalam upaya penegakan HAM di lingkungannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus kontemporer hak asasi manusia yang marak pada saat ini, yaitu saya mengambil contoh konflik Israel dan Palestina. Nah, konflik ini merupakan salah satu kasus kontemporer yang paling kompleks dan kontroversial di bidang hak asasi manusia. Konflik Israel dan Palestina ini memiliki akar sejarah yang panjang, termasuk perjuangan politik dan agama baik Israel maupun kelompok Palestina terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Konflik ini mencakup tindakan kekerasan, pembunuhan warga sipil, penggunaan kekuatan yang berlebihan, penahanan tanpa proses hukum yang adil, serta pembatasan hak kebebasan bergerak dan kebebasan berekspresi. Lalu, respon komunitas internasional terhadap konflik ini beragam. Sebagian besar organisasi dan negara-negara mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan menyerukan solusi damai. Sementara ada perbedaan pendapat di antara negara-negara terkait pendekatan yang harus diambil. Keterlibatan pihak ketiga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan negara-negara mediator merupakan elemen penting dalam usaha mencari solusi damai dan menyelesaikan konflik. Penting untuk diingat bahwa pencapaian perdamaian dan penyelesaian konflik memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen dari semua pihak terlibat. Solusi yang berkelanjutan harus menciptakan kondisi yang menghormati hak asasi manusia dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik Israel dan Palestina ini. Jadi, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai sejarah dan klaim atas tanah, kedua kelompok menekankan pentingnya mengedepankan dialog dan mencari solusi damai sebagai langkah yang krusial untuk mengakhiri konflik. Solusi damai diharapkan dapat menciptakan kondisi yang menghormati hak asasi manusia semua pihak yang terlibat. Pendukung Palestina menegaskan perlunya mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik, termasuk penahanan tanpa proses hukum yang adil dan pembatasan gerakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari penduduk Palestina. Kelompok ini mendorong tindakan lebih lanjut untuk melindungi hak asasi manusia mereka. Terima kasih saudara Titis dan Stevia. Terakhir, mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip HAM diadopsi dan diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik di negara kita sendiri. Silakan saudara Jovan. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam konteks lokal. Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM dalam konteks lokal melibatkan berbagai aspek, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah atau perda dan kebijakan pemerintah daerah. Beberapa contoh penerapan prinsip HAM dalam konteks lokal di Indonesia meliputi yaitu 1. Pembentukan perda yang sesuai dengan prinsip HAM. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dengan tegas menyebutkan prinsip-prinsip HAM yang harus dipenuhi, sehingga pembentukan perda pun tidak boleh melanggar prinsip-prinsip HAM. Selanjutnya, penerapan prinsip HAM dalam regulasi penyadapan. Dalam konteks penegakan hukum, penerapan prinsip HAM dalam regulasi penyadapan termasuk dalam hal tidak adanya diskriminasi dasar antar penyelenggara penyadapan, tata kelola yang baik, dan memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah ada untuk mencegah pelanggaran HAM.
Dan yang ketiga, tata kelola pemerintahan daerah berbasis HAM. Contoh implementasi dari upaya membumikan nilai-nilai HAM di tingkat lokal adalah lahirnya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata kelola pemerintahan daerah berbasis HAM. Selanjutnya, penerapan prinsip HAM dalam konteks lokal merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di tingkat daerah sesuai dengan sifat universal dan tidak dapat dicabutnya HAM. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM diadopsi dan diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik di negara kita sendiri melalui beberapa langkah. Berikut adalah beberapa cara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, dengan tegas menyebutkan prinsip-prinsip HAM yang harus dipenuhi sehingga pembentukan perda pun tidak boleh melanggar prinsip-prinsip HAM. Mengenai penetapan konvensi internasional, Indonesia mengimplementasikan beberapa konvensi internasional HAM seperti Yogyakarta Principle yang menegaskan kewajiban utama negara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM. Yang ketiga, mengenai kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM melalui kebijakan yang mengatur hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, hak hidup, hak atas rasa aman, dan lainnya. Mengenai praktik pemerintahan dan lembaga, dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM, Indonesia melakukan upaya seperti mengesahkan membentuk Komnas HAM yang merupakan institusi yang pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi penegakan HAM dan melindungi hak asasi manusia. Mengenai pendidikan dan kesadaran, pemerintah juga mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM melalui pendidikan dan kesadaran seperti mengintegrasikan hukum dan prinsip-prinsip HAM dalam kurikulum pendidikan serta menyediakan pelatihan dan acara kesadaran tentang hak asasi manusia. Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM, Indonesia menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan keterbatasan waktu. Namun, upaya ini menunjukkan komitmen negara dalam memastikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sesuai dengan norma sendiri dan internasional. Baik, terima kasih Saudara Jovan. Pemirsa, itu tadi perjalanan kita melalui dunia hak asasi manusia. Penting bagi kita untuk memahami, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar setiap individu dan bagaimana kita dapat mengambil tindakan nyata dalam mendukung HAM. Pikirkan itu dan mari kita bersama-sama membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi. Sekian berita penjelasan seputar HAM. Saya selaku presenter pamit undur diri. Sampai jumpa di berita di News Education lainnya. Terima kasih.